Saya nggak bilang mendahului apa sikap Nasdem. Saya cuma mengatakan ada tanda-tanda di langit bahwa akan ada koalisi yang bernama perubahan berkelanjutan. Ya, cuma itu. Bestari Barus. Iya, terima kasih Bang Karni. Dari yang mana dulu nih? Angket. Nah, tapi biar nyambung ceritanya, kita coba merespon tadi yang disampaikan oleh Bang Emrus. Kaitannya dengan bahwa tagline perjuangan daripada Paslon 01 ini kontra terhadap tagline perjuangan Paslon 02 lah, kira-kira begitu. Saya ingin menyampaikan begini, ada yang luput dari pengamatan para mungkin politisi, mungkin juga para pengamat. Saya pikir Pak Prabowo ini adalah ke depan, ini komandannya daripada perubahan. Betul-betul beliau itu concern terhadap perubahan, sebagaimana saya masih ingat 8 bulan yang lalu beliau menyampaikan di depan segenap sivitas akademika tentang pentingnya transformasi bangsa. Transformasi bangsa yang boleh kita artikan, ya kalau transformasi apalagi kalau bukan perubahan. Itu satu pada kesempatan. Ini videonya ada ini kalau bisa diputarkan nanti. Kedua, pada saat 3 bulan yang lalu di debat kandidat juga beliau menawarkan gitu transformasi bangsa di dalam kemudian menyongsong Indonesia emas. Saya justru menjadi bertanya balik gitu, Bang Emrus sebagai mantan apa namanya itu tadi, mantan Dewan Pakar dari DPN Ganjar, apakah kemudian tidak merasa berkepentingan terhadap perubahan gitu? Melanjutkan satu program itu baik sekali, yang baik-baik dia. Tetapi di dalam melaksanakan program kerja ke depan, kemudian dia harus sejalan dengan transformasi bangsa ini, yang mana yang salah? Ketika ada keinginan dalam keberlanjutan itu pun, hasilkanlah satu perubahan yang terbaik bagi anak bangsa ini. Apa yang salah dengan hal itu? Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa ini sangat berkesesuaian dengan kami, apakah kemudian kami enggak memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo selaku pemenang untuk membawa perubahan kepada anak bangsa? Haruskah kita seperti itu? Di TV One ini ada satu program namanya UFC, Ultimate Fighting Championship. Seharusnya ada semangat yang bisa kita adopt dari sana ketika dua pendekar kemudian adu kekuatan, dengan agitasi yang luar biasa sampai berdarah-darah. Tapi ketika selesai pertarungan itu, yang satu mendapatkan medali, yang lainnya memeluk tanda respect. Tidakkah kita bisa sampai kepada bagian itu? Ya, tentu dalam pandangan orang yang selalu ingin berbeda, dia selalu katakan, selain yang kami sampaikan, maka itu adalah berbeda dan tidak bersetuju kami. Tapi mudah-mudahan ke depan tidaklah seharusnya seperti itu. Pemilu ini sudah selesai, siapa bilang belum selesai? Sudah selesai. Tanggal 14 Februari, Nasdem mengantarkan calon kami, Pak. Pakailah kendaraan yang baik ini, kita support sebaik-baiknya. Tapi ingat, bahwa kontestan yang lain juga adalah sesama anak bangsa. Di mana setelah ini selesai, mari kita kembali bersama. Indonesia ini negara besar, kita berhadapan dengan hal-hal global yang luar biasa, yang berupa ancaman juga terhadap kita. Apakah kemudian karena kita berbeda kita mengatakan, Anda berkhianat? Tidak ada yang dikhianati di sini. Negara ini memberikan ruang kepada kita untuk berkompetisi. Tapi sebaliknya, ketika itu sudah selesai, tidakkah kita harus kembali menjadi satu bangsa yang sama, satu bangsa yang besar, membawa bangsa ini bersama-sama untuk menghadapi tantangan global? Saya kira itu penting menjadi pemikiran kita. Kalau apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bang Surya Paloh, beliau mengatakan perlu effort yang besar untuk membawa bangsa ini menuju ke tempat yang lebih baik.
Saya kira saya cukupkan sementara waktu sampai di situ. Dan kaitannya dengan tadi disampaikan bahwa bagaimana dengan hak angket kata Bang Karni. Kita harus ingat bahwa ketika hak angket itu digulirkan atau dihembuskan, saya tidak perlu sampaikan ini dari siapa, saya kira Bang Emrus nanti bisa menyampaikan siapa yang pertama menghembuskan itu. Perintah Bang Surya itu sederhana kok. Kumpulkan itu kepada Sekjen Partai Nasdem, Bung Hermawi Taslim. Berkumpullah 3 sekjen ini. Ya kan? Kita dukung apabila di sana melakukan gerakan awal. Ya kan? Ya nggak tahu lah bagaimana komunikasinya TPN Ganjar dengan PDIP, Bang Emrus yang tahu kan begitu, atau Bang Panda. Nah, bahkan sampai berkali-kali diadakan pertemuan membahas itu. Tapi kerjaan kami kan bukan cuma harus menunggu PDIP. Ketika kita sudah kasih sign, kemudian tidak ada sambutan, maka pada hari ini, itu sudah tidak relevan lagi Bang Karni, untuk dilanjutkan yang namanya hak angket tersebut. Kalaupun nanti ada potensi-potensi untuk melakukan itu, mungkin kaitannya dengan hal-hal yang lain lagi. Saya kira itu Bang Karni, terima kasih. Sebagai kencang tanda-tanda bahwa akan ada koalisi perubahan yang berkelanjutan. Bang Karni, Nasdem itu dikunjungi oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo, ke Nasdem Tower. Satu kehormatan bagi kami, bahwa ketika kita memberikan pengakuan demikian cepat hasil daripada penghitungan KPU, diapresiasi oleh Presiden terpilih. Kemudian, Pak Prabowo ya tentunya, kemudian dilanjutkan lagi ada kunjungan balasan. Nah, pada kunjungan balasan itu, di situ kemudian kelihatannya sudah sangat terang benderang Bang Surya menyampaikan. Ini pilihan saya, ini pilihan Partai Nasdem, kami akan mendukung pemerintahan yang baru. Bapak Prabowo. Ya kan? Tapi bagaimana bentuk dukungannya? Nanti dulu. Belum ini Bang. Belum selesai ini. Jadi apapun kata orang nggak bisa mendahului apa yang akan menjadi sikap Partai Nasdem. Saya kira itu Bang Karni. Saya nggak bilang mendahului apa sikap Nasdem. Saya cuma mengatakan ada tanda-tanda di langit bahwa akan ada koalisi yang bernama perubahan berkelanjutan. Ya, cuma itu. Ya, ini penyesatan. Saya kira sudah jelas kok. Saya sampaikan pada awal tadi Pak Prabowo itu 2 kali pada forum yang sangat besar menyampaikan transformasi. Itu berkesesuaian Bang dengan Nasdem punya gerakan perubahan. Saya kira itu.